apa dulu gitu ya gitu ya. Segitunya ya gitu. Tapi memang ya masa itu kan apa ya, kenakalannya khas lah ya. Khas anak-anak 80-an lah, tahun 80-an itu. Tapi kalau dibalikin gimana Mas? Dulu kan Abah juga kayak gitu, aku nggak apa-apa dong kayak gitu, misalnya bolos sekolah gitu kan. Abah juga dulu bolos sekolah misalnya, terus aku juga boleh dong bolos gitu, gimana Mbak? Iya, saya juga bilang pokoknya gini lah, asal ada batasnya aja. Halo parents, kembali di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai parents, apa kabar? Apa kabar Bu? Baik dong. Hari ini kita ngobrol sama siapa? Kita spesial banget episode kali ini mau ngobrol sama saksi nikah kita. Saksi nikah kita 12 tahun lalu ya. 12 tahun lalu. Ya. Please welcome Mas Anies Baswedan. Terima kasih. Wah, introduksinya cuma sebagai saksi nikah. Itu paling dekat sama kita. Paling dekat. Iya, benar. Yang orang lain, podcaster lain nggak bisa ngelakuin, nggak bisa. Baru kita aja. dan ini apa itu salah satu salah satu saksi nikah yang paling berkesan. Kenapa tuh? Ya, satu eventnya berkesan, tapi yang kedua engagement kita nggak berhenti di situ. Benar. Kadang-kadang kan saksi udah habis itu selesai. Kalau ini enggak gitu. Iya. Dan aku masih selalu gemeter setiap kali ketemu Mas Anies. Padahal saat itu gubernur, saat itu lagi pemilu. Jadi kayak kok masih inget saya gitu. Saya itu siapa gitu. Bener. Iya loh, aku tuh dari Mas Anies sebagai rektor aku dulu di kampus ya kan, terus jadi saksi nikah. Terus perjalanannya Mas Anies kita ikutin lah gitu kan. Terus mau dari Mas Anies masa-masa di atas jadi gubernur sampai Mas Anies wah di sosial media pokoknya rame banget. Kita sih masih kayak kalau kita berdua kita gimana nih sama Mas Anies. Aku pengen kontak sih gitu, kayak support Mas Anies tetap gitu. Tapi gitu ini deh, juga Mas. dan you're my favorite couple. Waduh. Jadi saya tuh ngikutin juga loh Nucha Aryo, ini your sosmed gitu. Ngikutin lihat dan senang sekali kenapa? Karena tadi tuh ketemu sama anak-anak ya. Masya Allah. Jadi 12 tahun yang lalu ya. Iya 12 tahun lalu. Dan now these kids are growing. Udah bergede-gede. Bener. Anak kami 2 perempuan, Mas Anies punya 1 anak perempuan dan 3 laki-laki. Dan 3 laki-laki. Justru kita juga look up to Mas Anies gitu. Jadi sama saya ingat waktu itu keluarga Nucha banyak dari Jogja kan. Iya. Baru kumpul semua di situ. Iya benar. Papaku tuh fans berat Mas Anies. Sama banyak yang connect ternyata. Jadi rupanya waktu mereka karena yang terutama dari Jogja ya, cerita tinggalnya di mana. Jadi kita tuh relate sekali. Time flies. Waktu aku ingat ketemu Mas Anies di MRT waktu itu. Awal-awal MRT ada, Mas Anies gubernur waktu itu. Mas Anies tuh banyak banget yang ngikutin. Rombongannya banyak banget tuh banyak banget. Tapi ngelihat aku cuma pengen say hi, kebetulan ketemu waktu itu lagi naik MRT. Mas Anies berhenti gitu. Berhenti untuk ngobrol kayak 1-2 menit. Itu aku aja reading dengarnya. Maksudnya masih inget, bukan cuma inget tapi masih ngobrol. Dan itu aku akan selalu inget sih Mas. Iya, buat kita ini kan yang rakyat gitu ya, warga Jakarta pasti pada saat itu ngerasa paling Mas Anies juga lupa lah sama kita, orang udah lama ya sibuk dan ketemu banyak orang, buat ketemu kita lupa kali gitu. Tapi nyatanya enggak loh Mas. I always remember you guys. Thank you so much. Aryo waktu itu ingat nggak kita bikin kelas inspirasi? Oh iya, kelas inspirasi aku ikut 2 kali. Ikut 2 kali. Waktu itu masih di airlines ya. Airlines betul. Ya, logistik. Agen perwakilan airlines JSA. Masih sih sampai sekarang masih jalan. Masih terus dan itu salah satu hal yang juga saya bilang nih, my favorite. Iya, aku belajar Mas. Waktu aku ikut 2 kali. Pertama kali jelasin soal airline, nggak ada yang tertarik anak SD. Kerjaan gue nggak tertarik nih. Yang kedua aku ubah jadi blogger. Saat itu jadi konten kita mulai ada yang nanya. Baru. Oke. Jadi menginspirasi mungkin juga harus tahu apa yang harus diinspirasikan. Iya sih. Gak bisa seadanya gitu. Jadi terus bener. Ini juga pengalaman kita nih. Anak-anak itu kan dia hanya mau memimpikan yang dia ketahui. Benar. Ya kalau dia nggak tahu, dia nggak punya mimpi barangkali ya. Iya. Dia nggak punya pengetahuan. Bagaimana mungkin dia bisa jadi membayangkan yang dia nggak tahu gitu. Kalau ditanya mimpinya apa, semua tuh mau jadi pemain bola. Saat itu tuh mau jadi pemain bola sama YouTuber paling populer. Beda sama generasiku mungkin jadi presiden, jadi dokter, pilot. Ini jadi YouTuber sama pemain bola.
Oh, petugas airline kemana? Tapi sebenarnya Mas Anies dan Aryo punya kesamaan. Sama-sama punya anak perempuan aja. Nah itu, kamu dengan Mas Anies. Nah justru kita manggil di sini, kita mau belajar konteksnya sebagai orang tua, sebagai suami juga. Anakku tuh 9 tahun, jadi menuju 10, menuju preteen, mulai tuh yang ya badai K-pop tuh nggak bisa dihindari, mulai bertanya. Ya namanya crush tuh mulai dibahas. Jadi dilema-dilema bapak-bapak sini, parents juga pasti banyak yang punya anak perempuan, ada ketakutannya di situ. Gimana nanti pas sudah harus ya macam-macam, punya pacar lah, menikah lah, melepaskan. Sedangkan Mas Anies baru saja tahun lalu ya, dia menikah. Dan aku mau mungkin dari awal dulu nih, di umur-umur anakku misalnya 10 awal atau 11, 12, 13, gimana sih kita mempersiapkan itu semua, pertanyaan-pertanyaan yang susah misalnya. Kayak di umur 4 aja anakku udah nanya, "Bapak duitnya berapa?" gitu. Aku bingung di saat itu mau jawab. Kalau jujur apa adanya duitnya pas, nanti apa yang ada di pikirannya, minta mainan lah apa segala macam. Tapi kalau bohong gue juga bohong nggak mengajarkan yang baik. Jadi kita jawabannya cukup. Tapi kan anak kritis ya. Cukup tuh segimana? Berapa? Aku boleh minta nggak gitu segala macam. Ada pertanyaan lanjutan. Keterbukaan sampai segimana sih Mas Anies dulu dengan anak perempuan, dengan Tia gitu. Wah ini ini apa namanya? Retrieving files ini. Iya. Retrieving files. Jadi gini barangkali kita semua beruntung ya dikarunia ini anak-anak yang kritis, anak-anak yang mau bertanya, kan itu membantu kita untuk bisa tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Setuju. Dan ketika anak nggak bertanya, kita juga nggak tahu sebetulnya what is on his or her mind gitu. Jadi itu satu, menurut saya itu udah satu blessing tersendiri tuh dari the fact bahwa ditanyain banyak hal. Terus yang kedua, seringkali kita perlu menyiapkan diri untuk menghadapi dilema-dilema sebelum dilema itu terjadi. Oke. Jadi misalnya tadi anak-anak sudah mulai masuk usia teenager, nanti akan ketemu dilema gimana menghadapi teman berbeda jenis, gimana jam pergaulan, aktivitas itu kan dibolehin apa enggak ya, itu kan dilema yang akan kita hadapin. Nanti diizinkannya seberapa jauh ya, itu dilema lagi. Jadi dilema-dilema semua itu. Pilihan dia tidak, boleh enggak. Nah itu predictable. Nah kebanyakan dari orang tua, kita ini nggak mikirin itu. Sehingga things that is so predictable baru direspon ketika kejadian. Ada benarnya, betul. Nah jadi usul nih pengalaman kita juga, ngobrolin sebelum kejadian. Udah tahu nih anak akan masuk usia teenagers, artinya dia akan mulai bergaulnya lebih luas, pengelolaan uang sudah mulai harus ada. Nah hal-hal seperti itu mulai dikerjakan, diobrolin secara santai dengan anak-anak di usia-usia itu. Nah ada Ferry nggak bisa join nih sekarang, tapi Ferry yang membantu juga untuk menjembatani. Nah Tia itu pada masa tumbuhnya, saya masih berada di rumah lebih banyak daripada sekarang. Pada saat Tia tumbuh itu. Nah pada waktu itu kita waktu masih lebih leluasa, Aryo, untuk bisa ngobrol dengan Tia. Kemudian saya cerita dikit nih ritual kita. Dengan adanya kesibukan yang barangkali juga keluarga-keluarga di Jakarta tuh mengalami hal yang seperti kami alami. Karena pagi sudah di kantor, pagi tempat kerja, sore pulang. Jadi waktu berkumpul kita tuh pada saat habis subuh. Jadi kita bikin itu subuhan bersama. Subuhan itu selalu jamaah. Ini ritual nih Mas. Setiap pagi, setiap subuh. Jadi kalau subuh itu kita subuhan sama-sama. Nah abis subuhan itu duduk di musola yang Tia sering cerita itu. Nah disitulah kita ngobrol. Sampai waktu, sampai ngobrolnya selesai. Sampai siap-siap sekolah mungkin ya. Sampai siap-siap sekolah, siap-siap berangkat kerja. That's our daily routine. Oke. Nah itulah kesempatan untuk ngobrol. Nah pada saat seperti itulah kita ngobrol. Sebelum ada dilema. Jadi ngobrol itu awal. Terus
seberapa terbuka. Sebetulnya anak-anak kita itu juga mungkin tahu tapi nggak dikatakan ya. Oke. Jadi kita juga harus ya membuka diri. Oh, kitanya duluan yang cerita mungkin. Kita cerita kalau terkait dengan pertemanan. Saya Ferry itu sering menceritakan masa lalu kita, masa dongeng kecil, kita, gitu. perjalanan kita, sebagai bahan untuk secara tidak langsung menceritakan apa yang kita harapkan dari mereka. Jadi cerita pengalaman nih, pengalaman waktu saya SMP, saya SMA, ngatur pergaulannya gimana, ngatur waktunya gimana, kegiatannya gimana. Yang itu secara implisit kita seperti ngirim pesan, mungkin seperti inilah yang kita harapkan. Tapi kan waktunya beda ya, zaman kita zaman dulu. Nah di situ kemudian nanti muncul diskusinya. Mas, tapi bagian yang diceritain tuh bagian yang baik-baiknya aja apa termasuk yang wah dulu lagi nakal-nakalnya gitu kan? Apa itu yang itu termasuk, Mas? Kesalahan-kesalahan biar disensor dulu gitu kan. Wah, ini yang ku sampein yang bagus-bagus aja deh gitu. Ya, jadi termasuk nakal-nakalnya juga, termasuk cerita soal distrapnya juga, dan diceritain sebagai cerita yang lucu aja. Iya. Masa-masa itu tuh masa kita sering aneh-aneh kan? Nah, bahkan sering bertanya, apa dulu gitu ya gitu ya. Segitunya ya gitu. Tapi memang ya masa itu kan kenakalannya khas lah ya. Khas anak-anak 80-an lah, tahun 80-an itu. Tapi kalau dibalikin gimana, Mas? Dulu kan Abah juga kayak gitu. Aku nggak apa-apa dong kayak gitu, misalnya bolos sekolah gitu kan. Abah juga dulu bolos sekolah misalnya. Terus aku juga boleh dong bolos. Gitu kan gimana, Mbak? Iya, saya juga bilang pokoknya gini lah, asal ada batasnya aja gitu. Ada batasnya gitu. Kalau di kita pengalaman samanya mungkin beda waktunya adalah kita punya ritual sebelum tidur. Sebelum tidur adalah saat-saat dimana anak-anak tuh cerita semuanya. Nah sebelum tidur, Shua tuh anak kita yang kedua paling suka kalau Bapak cerita dong, waktu kecil ngapain, diulang terus. Waktu SD ngapain, waktu ini ngapain. Jadi kayak dia pengen tahu kejadian-kejadian itu. Kalau aku dipanggil kayak gitu, aku tuh suka lupa gitu persisnya. Apa yang diceritain, memorinya suka lupa. Ini ya Nusa Aryo, soal itu sama. Saya waktu masih bisa pulang awal, dulu itu pekerjaannya masih memungkinkan, itu dongeng di malam hari. Pengantar tidur itu dongeng. Iya. Dan dongeng itu betul-betul dongeng, artinya saya ngarang gitu. Oh, ngarang. Tanpa buku nih, Mas? Bukan ngarang, buku. Bukan baca buku. Dongeng. Jadi saya bercerita. Disisipkan message tertentu gitu ya, Mas ya. Exactly. Nah, ini juga pengalaman saya masih kecil juga. Ayah saya itu pendongeng. Iya. Jadi ayah saya itu nanti akan bercerita tentang value yang dia mau tumbuhkan di kami itu disampaikan dalam bentuk dongeng. Nah itu yang saya kerjakan juga dengan anak-anak. Jadi pada waktu itu saya kalau pulang anak-anak pada ngumpul dengerin saya cerita nanti. Tia, Mikail, Kaisar, jadi Ismail. Jadi mereka mendengarkan saya dongeng, situ ngobrol cerita. Nah itu seringkali juga saya sambil cerita sambil nambah aktor, nambah peristiwa, nambah. Kadang-kadang mau pulang on the way home tuh, saya sambil pakai HP ini sambil mikir, ntar ceritanya apa ya kira-kira hari ini ya. Jadi kira apa ya kira-kira hari ini. Oh bakal dipersiapkan ya. Jadi sampai di rumah. Iya. Nah terus saya juga ingat cerita-cerita yang orang tua saya cerita yang nempel terus di saya. Oh iya, sampai Mas. Sekarang. Ceritanya selalu sama apa beda-beda nih, Mas? Bukan, beda. Jadi ayah saya tuh bercerita tentang kebaikan, contohnya pakai anak yang baik begini sehingga menumbuhkan kesadaran pada kita. Ini contoh ya. Ayah saya tuh cerita gini. Itu ya, waktu itu ada anak, ayahnya buta. Kemana-mana itu selalu si anak itu nganterin ayahnya. Anak ini jago main kelereng. Kata ayah saya. Kalau main kelereng itu seringkali dia menang, tapi lagi tengah-tengah menang ayahnya udah mau berangkat, udah mau pergi. Jadi harus meninggalkan. Kan kalau menang tuh dapat kelerengnya semua ya. Dia tengah-tengah main, jadi harus tinggal itu semua. Dia kan nggak bisa ngambil sebelum mainan selesai kan. Dan dia pergi nganterin terus dia cerita ada. Jadi ini ceritanya itu seakan-akan temannya ayah saya. Ada temannya yang nggak pernah mau nganterin ayahnya.
Karena lagi main kelereng. Pokoknya anaknya nggak suka kalau diminta nganter anaknya nggak mau. Yang satu ini nganterin ayahnya tuh terus saja. Nah, terus dia cerita, saya ketemu lagi. Yang satu itu ya hidupnya gampang, jadi orang yang kaya, orang sukses. Yang ini hidupnya susah segala macam. Terus dia cerita, itu kenapa? Karena masa kecilnya yang satu sayang sama ayahnya, sama orang tuanya, hormat sama orang tuanya, jadinya begitu. Yang nggak peduli sama orang tuanya tuh hidupnya susah sebanyak. Itu tuh cerita zaman kecil, itu nempel sampai sekarang ya Mas Anies. Nggak lupa. Nggak lupa. Ya kalau bahasa agama kan birrul walidain gitu ya, orang yang mencintai orang tua. Tapi kalau pada masa itu tuh cuman, nah saya menggunakan dongeng mirip-mirip seperti itu untuk cerita tentang keberanian. Cerita tentang kebenaran, kebaikan, pakai dongeng-dongeng gitu. Ngarang aja sebetulnya. Itu mereka sampai ketiduran kadang-kadang ya berarti? Ya kadang-kadang excited. Kadang-kadang excited kalau ceritanya yang lagi. Terus misalnya udah ya sampai sini dulu ya, besok disambung gitu. Jadi besoknya tuh gimana kelanjutan yang tadi malam? Padahal Bapak juga lagi ini ya merangkai kata-kata, apalagi ceritanya habis ini ya. Kenapa aku nanya gitu? Soalnya aku juga pernah baca bahwa ada momen anak itu di saat berapa saat sebelum dia dari tidur ke bangun dan dari bangun ke tidur, itu ada alam bawah sadar yang kalau kita masukin sesuatu di situ, afirmasi yang ya Bapak itu bangga sama kamu atau Bapak sayang kamu, itu masuk gitu. Atau contohnya mungkin salah satu dongeng-dongeng ini karena diceritakan menuju tidur, di saat dia udah relaxing badannya, di mana dia udah menuju tidur, jadi masuk ke itunya. Mungkin that's why, itu salah satunya. Ini menarik banget konsep dongeng ini sih. Jadi memang Mas Anies tuh menciptakan rutinitas sama anak-anak karena dulunya Mas Anies dibesarkan dengan ayah yang suka punya rutinitas juga untuk berdongeng tadi ya Mas ya. Terus sekarang Mas Anies juga masa-masa untuk ngobrol sama anak-anak tuh setelah sholat subuh itu. Dan kalau kita pikir-pikir ya menurut saya, dongeng itu adalah metode pembelajaran tertua buat manusia. Iya, storytelling ya kalau bahasa keren sekarang ya. Dongengnya bagus banget sih. Nah, jadi kembali ke apa yang Aryo tadi bilang soal komunikasi dengan Tia itu dikerjakan sebelumnya. Nah, ketika muncul dilema, ngobrol, diskusi. Ingat nggak kita dulu pernah ngobrolin? Kita pernah ngobrol ini. Nah, itu gini. Saya cerita dikit ya, di mana sebenarnya Ferry yang paling banyak saya dapat coaching karena dia belajar di ilmu parenting. Lalu buku-bukunya kita dapat juga Ferry yang milihin bukunya. Saya baca dari yang Ferry pilih. Nah, ada satu pengalaman awal ketika kita masih mungkin anak-anak lagi setara sama anak-anaknya Nucha Aryo sekarang. Kami tuh ikut parenting training di kampus waktu itu. Masih di Amerika ada flyer parenting education program. Saya kemudian yuk gitu, kita ikut. Pas lagi ikut tuh kita terkejut dengan materinya. Karena ketika materi dibagikan itu folder yang folder yang bisa diisi clipping gitu, itu kosong. Jadi terima, loh ini kosong barangnya itu, nggak ada isinya. Nah rupanya itu untuk diisi setiap pertemuan tambahan bahan. Jadi ketika di ujung tebal segini penuh 9 kali pertemuan. Jadi kita nggak dapat buku, ternyata kita yang dapat itu adalah pertanyaan. Jadi kita kasih pertanyaan. Kalau Anda ngadepin anak begini gimana? Kalau ini begini gimana? Terus ketika kita pertemuan, itu mendiskusikan dengan teman-teman yang lain, yang seusia. Kemudian dengan trainernya, itu mendiskusikan apa pelajaran dari proses yang kami alami. Nggak ada rumus yang sama yang dipakai buat semua orang. Benar. Iya, parenting is like banyak learning by doing, learning from mistakes gitu ya. Exactly. Jadi ketika kita kasih pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita jadi berpikir tentang apa yang harusnya kita kerjakan. Apa yang harus kita antisipasi. Nah, semua pertanyaan itu didesain sesuai dengan umur anaknya. Jadi yang anaknya usianya 5 tahun, dapat pertanyaan beda dengan anak usia 15 tahun, dengan anak usia 20 tahun. Nah, jadi menggambarkan apa? Bahwa tidak ada satu rumus yang sama dipakai untuk seluruh jenjang usia. Tidak ada seorang tua yang punya rumus yang sama. Nah, jadi pelajaran itu kita dapat di awal yang membuat
kita semua itu merasa wah kita harus antisipasi ya. Nah buku parenting itu penting untuk kita baca. Jadi kalau boleh usul nih, ya monggo. Baca dong buku tentang parenting. Kalau sekarang nggak susah-susah, pakai ChatGPT, pakai AI juga bisa kok. Iya, pakai ini tentang macam-macam soal parenting. Jadi kita dulu yang belum ada itu pakainya what to expect when you're expecting. Itu masih aku baca Mas. What to expect first year, what to expect toddler, what to expect ketika teenage. Itu semua itu adalah stimulus-stimulus yang membuat kita mengantisipasi sebelum muncul masalah. Aku lagi baca itu book Your Parents Wish You Have Read. Tapi gimana? The book you wish Your Parents Have Read. Ya. Gitu. Okay. Jadi kayak buku tentang, aku baru sampai dalam tahap jangan membebankan, semacam pesannya jangan membebankan anak dengan masalah dengan pasangan gitu. Jadi kayak kita kan juga banyak pasti cerita teman-teman yang bilangin tuh sama papamu begini, atau enggak dari yang bapaknya bilangin sama ibumu begini. Jadi kayak mengharapkan anak menjadi penengah. Jadi sebenarnya masalah relationship itu bukan masalah anaknya, harusnya anak tuh nggak akan bisa memecahkan ada berantem antara suami istri. Nah, aku baru sampai tahap itu which is very good. Kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti itu. Jadi mediator buat orang tua kan. Aku tahu apa jadi anak kecil. Hal seperti itu. Tapi ada nggak sih Mas, kita balik lagi pertanyaan yang Mas Anis saat itu mungkin bingung, nggak bisa jawab. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lucu yang harus nahan muka biar nggak kaget. Misalnya dia, kok bisa tahu hal seperti ini? Atau kok udah bertanya ini di umur sekian? Dan gimana menghadapinya pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena ini penting banget menurutku di komunikasi, di mana anak nggak langsung, oh kamu tahu dari mana? Kamu salah gitu kan? Kalau menurutku ya, kalau responnya seperti itu, dia pasti langsung kuncup gitu, menutup diri. Oh, apakah aku harus cerita lagi ke bapakku gitu? Jadi pernah nggak mengalami hal seperti itu, Mas? Iya, situasi itu sering kita alami. Bahkan yang lebih sering terjadi itu juga soal ngatur waktu antara ekspektasi orang tua sama ekspektasi anak. Itu ada beda. Terus anak kepengen punya aktivitas, walaupun kita sih terlalu, bisa dibilang relatif memberikan ruang sih ya. Jadi anak-anak ya. Ke anak-anak, jadi nggak terlalu terasa sebagai kesulitan gitu. Yang saya coba ingat-ingat apa ya, kasus yang tadi Aryo bilang, kita kesulitan jawab misalnya. Iya, kesulitan jawab. Kesulitan jawab tuh. Buat Mas Anis kayaknya nggak ada yang sulit apa deh. Ya? Bisa dijawab semua. Kamu salah bertanya. Salah bertanya berarti. Pasti Mas Anis bisa jawab semua deh. Enggak bukan bisa. Cuma lagi mikir apa yang kita sulit jawab tuh ya. Mungkin juga karena anak-anak itu ketika sudah mulai tumbuh, mereka mungkin sense gitu ya, mana yang sesuai, mana yang enggak. Seperti saya tadi cerita nih ya. Kan ada yang, saya ini sering kesulitan menjawab pertanyaan deh. Oh iya. Ketika ditanya, dulu ketika anaknya mau pacaran gimana? Nah gitu. Terus aku belum sampai nih Mas, butuh nih. Enggak, jadi itu contoh-contoh dilema-dilema yang sebenarnya kan bisa terjadi gitu. Betul. Cuman karena kebetulan kita ngobrolin itu awal, saya cerita sama Tia, sama Mikail, sama Kaisar tentang suasana yang kita ingin harap, kita suasana di mana pergaulan itu nyaman, pergaulan itu baik. Itu kita cerita tentang kebiasaan, cerita tentang pada ujungnya kita semua akan mudah-mudahan bisa dapat kesempatan menikah. Dan hubungan-hubungan yang terbangun itu ujungnya untuk, kalau nanti dengan beda pasangan itu untuk beda jenis itu untuk nanti menikah gitu. Jadi kehati-hatian itu kita tidak katakan ketika dia sudah disukai seseorang atau menyukai seseorang. Jadi jauh sebelum itu. Oke. Jadi akhirnya seperti Tia misalnya, Tia ya dia tidak
tidak ada cerita berpacaran dengan si A, si B, si C, dia menjaga diri gitu, menjaga sekali, bukan menjaga diri saja, menjaga pergaulannya, menjaga interaksinya, dan baru ketika dia ada yang mendekat yang dia merasa nyaman dan merasa cocok, baru kemudian disitulah ada percakapan lebih jauh, dan pada saat itu dia sendiri sudah mencocokkan kira-kira nilai-nilainya, kebiasaannya, hal-hal yang kesamaan-kesamaan yang menurut dia nyaman gitu. Baru kemudian proceed gitu. Nah Mas, tahan Mas, sampai di situ. Aku penasaran nih, kedekatan Mas Anis sama Tia nih, anak perempuan. Kan kalau aku baca artikel, terus kita ngelihat konten-konten gitu ya, ada yang bilang kalau anak perempuan itu punya benchmark ayahnya menjadi sosok untuk pasangannya nanti, katanya gitu. Nah, apakah Tia ini menjadikan Mas Anis nih sebagai benchmark untuk nanti kalau aku punya pasangan itu yang mirip-mirip sama Abah misalnya gitu. Ada nggak sih kayak gitu ceritanya? Iya, barangkali begitu, mungkin nggak, tapi nggak dikatakan eksplisit ya. Oh ya, dia nggak bilang. Dikatakan eksplisit. Mungkin ada, saya rasa juga ada begitunya. Sama juga seperti dulu ya, saya ketika mau dekat sama Ferry misalnya, pada waktu itu saya membayangkan gimana Ferry itu bisa menjadi bukan hanya pasangan buat saya, tapi anak perempuan buat ibu saya. Ya, oke. Dan jadi bayangin anak-anak yang nanti mereka akan, anak-anak kita yang akan melihat ibunya sebagaimana saya melihat ibu saya sekarang. Kira-kira gitu tuh waktu itu. Nah, ini saya cerita sama Tia, saya cerita sama anak-anak yang lain tentang that's how I view it. Waktu saya mau memutuskan membangun hubungan, itu membayangkan dia dengan ibu saya, dan dia jadi seperti ibu saya buat anak-anak saya. Menarik. Tapi Mas Anis nggak ada titipan ini, pesan sponsor ke Tia, nanti cari pasangan yang kayak bapak nih, yang kayak Abah nih misalnya gitu, yang begini-begini gitu, ada nggak sih Abah dulu ceritaannya? Enggak sih. Nggak ada ya? Kenapa kamu ada? Enggak sih. Aku berharap kamu ada ke anak-anak gitu. Tapi ya, ada dugaan saya itu tuh tumbuh sendirinya. Iya. Tumbuh sendirinya. Ketika kita berinteraksi sama anak-anak, tumbuh. Mungkin anak-anak itu akan, mudah-mudahan ya, anak-anak kita termasuk anak-anak yang mensyukuri tumbuh dalam keluarga kita. Oke? Kalau dia tumbuh dalam keluarga kita dan mensyukuri, otomatis dia kepengen nanti keluarganya seperti ini. Nah, betul. Tapi kalau keluarga kita ini it feels like hell gitu. Rumah itu menjadi tempat konflik, rumah itu menjadi tempat yang nggak nyaman. Ya barangkali dia akan cari justru antitesis orang dari yang itu antitesis dari itu. Iya. Jadi kita, tanggung jawab kita, saya rasa membuat rumah itu, ya rumah itu seperti surga kita, betul-betul. Baiti Janati itu bukan statement aja gitu, tapi sesuatu yang menjadikan anak-anak kita kepengen nanti mudah-mudahan saya punya istri seperti ibu, mudah-mudahan saya punya suami seperti ayah. Itu munculnya natural gitu. Iya. Jadi aku pernah punya tim juga yang dia tuh punya 3 anak, 1 anaknya itu beda sendiri, jalan itu mirip banget sama bapaknya, cara jalan itu mirip banget sama bapaknya. Aku mikirnya ini kalau jalan aja ditiru, cara jalan aja ditiru, apalagi aspek-aspek lain dalam hidupnya. Kalau dia segitu nyaman sama orang tuanya dan segitu mungkin bangga, mungkin look up to, ya hubungan bapaknya dengan ibunya akan terlihat seperti apa, hubungan bapaknya dengan ibunya sendiri itu terlihat seperti apa, hal-hal seperti itu pasti anak akan ngelihat. Sama ini Aryo, saya tuh juga melihat tentang peran pasangan, Aryo. Jadi ketika suami menceritakan tentang istrinya di depan anaknya dengan positif, dengan baik, itu endorsement gak langsung. Iya betul. Nah, saya itu merasa bersyukur karena Ferry yang lebih intensif kan bersama dengan anak-anak. Bayangkan coba kalau misalnya pasangan kita
justru menjadi kritikus utama kita di rumah. Bener, bapakmu Can tuh. you imagine? Tadi lagi, balik lagi. Bapakmu tuh gitu ya. Betul, exactly. Kalau itu udah lebih sering ke anak diucapkan, begitu anak ketemu bapaknya udah dia dengan persepsi yang otomatis dibentuk oleh Iya. itu dong. Padahal bisa saja bapak dan ibunya itu mungkin ada masalah, tapi bapak sama anaknya belum tentu ada masalah yang sama, belum tentu. Exactly. Nah, udah ada di persepsi-persepsi itu. Iya, apalagi seperti saya nih Ari, Bapak Nusa, saya ini berhadapan dengan tanggung jawab yang 24 jam ketika di Jakarta itu. Beda ketika di kementerian. Kementerian itu policy making. Oke. Kalau di Jakarta itu execution. Betul Bapak ya, secara tanggung jawab waktu itu sangat time consuming. Sehingga jam berada di rumah itu jauh lebih pendek. Daripada seharusnya. Sekarang bayangkan kalau pasangannya itu di depan anak-anak bilang, ini memang ya payah betul. Nah iya, pemilihan kata-kata juga ngaruh tuh. Payah bener. Payah. Jadwal berubah, janji mau nonton mendadak batal. Papamu nih kebiasaan kan. Kami pernah ini gitu sih, true story. 1 Januari 2020. Oh wow, oke. Tahun baru Kita mau liburan. Jadi saya bilang saya nggak bisa pergi sampai tahun baru. Di Jakarta tahun baru. Kalau Jakarta kan tahun baru orang merayakan. Bagi kami bertugas menyelamatkan, mengamankan kan supaya semua orang bisa, orang bisa merayakan gitu. Supaya semua orang bisa merayakan. Ya kita di lapangan berjaga gitu. Betul. Jadi saya bilang nanti begitu selesai tahun baru kita bisa berangkat. Jadi diatur tanggal 1 itu jam 7 atau jam 8 pagi kita akan berangkat ke Bali 4 hari. Kenapa Bali? Supaya kalau ada apa-apa di Jakarta saya cepat pulang. Oke. Karena barangkali dari puncak ke Jakarta kalau lagi musim lebih macet daripada ke Bali. Bali bisa langsung ke bandara langsung pulang. Betul. Nah, udah berangkat. Apa yang terjadi? Hujan lebat, hujan terbesar dalam sejarah Jakarta. Oh, yang banjir 2020. Hujannya itu sampai di Halim 370 mm. Padahal kapasitas kita cuma 50. Banjir luar biasa waktu itu. Banjir terbesar dalam sejarah Jakarta, hujan terbesar sejarah Jakarta. Nggak jadi berangkat. Jadi keluarga berangkat semua, saya jaga di sini. Nggak pergi. Dan banyak peristiwa seperti itu yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu maksudnya mau pergi makan, mendadak ada hal yang urgent. Nah, yang menjembatani itu pasangan kita. Iya, benar. Walaupun sebenarnya pasangan kita juga bete sih. Pasti. Cancel lagi gitu kan. Pasti. Tentu. Iya, saya kebayangin pasti itu ada. Pasti ada dalam hati. Pasti ada. Tapi jadi apa namanya soft breaker gitu. Oh iya. Atas benturan itu. Karena ada benturan tuh. Bener. Dan ada benturan, kemudian saya nanti join di mana. Jadi saya melihat salah satu kuncinya dalam urusan ini bukan Anies dengan anak-anak saja, tapi ada Ferry yang menjembatani sehingga absence itu tidak membuat suasana menjadi lebih parah, jadi berat. Lebih berat. Di sisi lain, kita banyak terobosan-terobosan untuk mendadak ketemu, mendadak dinner, mendadak. Jadi mendadak kita ketemu di mana, Jadi dan keluarga itu juga dapat panggilan kaget juga ya. Langsung nyusul gitu. Ya, exactly. Bener itu. Nah, jadi itu ada saya ketika cerita ini tadi konteksnya apa ya, tadi kita ngobrol soal pasangan. Gimana suasana pasangan itu mempengaruhi sekali cara kita ngobrol dengan anak-anak. Mas, nilai-nilai apa aja sih yang ditanamkan ke anak-anak nih terkait untuk pemilihan pasangan? Karena kan ada 3 anak laki-laki nih, ada 1 anak perempuan. Kalau Tia tadi ya udah menikah. Nah, 3 anak laki-laki nih yang Mas Anies tanamkan ke mereka tentang nanti mencari pasangan tuh kayak apa? Kamu gak berpikir punya anak laki-laki kan? Sudah kan? Enggak, aku punyanya kucing 1. Kucing laki-laki. Kucing laki-laki 1. Jadi nilai yang ditumbuhkan tuh ini, 1 adalah soal nilai sama gini. Apa sih nilai yang kita anggap penting? Itu pertanyaan untuk dia jawab. Oh, dia yang menentukan. Yang kedua, apa sih kebutuhan yang pengen dipenuhi oleh pasangan? Oke. Saya
karakternya ABC, saya perlu pasangan yang mengisi DEFG gitu. Kan itu kebutuhan tuh. Ya. Kalau itu udah bisa dirumusin, maka dia sudah mature untuk bisa memilah. Nah, nilai apa yang kita nantinya harapkan muncul dari pandangan dia sendiri adalah hal-hal yang udah kita bahas selama ini. Apa sih nilai agama, nilai budaya, kemudian nilai kebiasaan dalam keluarga. Itulah yang menjadi inti dari nilai-nilainya. Jadi saya senang ketika dulu Tia mulai dia cerita ada yang approach dan dia cerita anaknya A, B, C, D, F, G itu mencerminkan nilai tadi dan mencerminkan kebutuhan tadi. Saya butuh pendamping yang bisa mengisi A, B, C, D. Begitu juga dengan Mikail. Jadi Mikail sekarang sudah mendekati lulus. Jadi ketika dia berhadapan dengan opsi-opsi, dia mulai ngomong tentang itu dan kami merasa nyaman tuh. Yang kita pusing itu kan kalau kita harus mencari tahu anak kita berhubungan dengan orang yang kita nggak tahu. Iya. Bener nggak tuh? Iya. Nah, tapi untuk itu, maksudnya kita harus di awal tuh memberikan pesan we are open minded. Oke. Kalau kita nggak ngasih pesan open minded, anak nggak berani cerita. Iya. Anak nggak berani ngobrol. Takut nanti ada perbedaan yang terlalu jauh, nah, cuman itu semua rasanya ya, Nuca. Rasanya itu nurture-nya tuh di awal tuh di usia-usia mereka mulai belasan tuh 15-an, 16 itu mulai kita ngobrol tentang values, tentang kebiasaan sebelum nanti kita eksplisitkan di ujung pada saat dia mulai berhadapan dengan pilihan. Kamu udah siap belum? Belum. Kayaknya nggak akan siap. Masih jauh. Tapi like everything else in life kayak menikah siap nggak? Ya, mau bilang siap nanti tetap aja pasti ada yang belum siapnya. Mau punya anak juga siap dan nggak siap. Nanti mau menikah juga kadang-kadang pasti juga. Yaudah jalanin yuk. Kita tanam nilainya dari sekarang, value-nya dari sekarang. Tadi itu dari ceritaan Mas Anies ya banyak sekali tentang kesibukan pada saat Mas Anies nih menjadi abahnya warga Jakarta gitu ya. Bukan cuma abahnya di rumah tapi menjadi abahnya warga Jakarta. Terus pada saat kita juga ikut bantuin Mas Anies ya pas pada saat konvensi. Terus kan ada pilpres dan lain-lain yang pastinya tadi Mas Anies bilang kan yang menjadi shock breaker-nya adalah Mbak Ferry gitu di rumah. Nah Mas, ini kan kayaknya banyak waktu yang Mas Anies habiskan di luar dari rumah tadi ya Mas ya, untuk mengabdi, untuk bekerja, apalagi misalnya tahun baru dan lain-lain. Jadi banyak juga pasti momen-momen di dalam kehidupan anak-anak yang mungkin terlewatkan sama Mas Anies. Kayak liburan mungkin tadi akhirnya keluar misalnya pergi tanpa Mas Aniesnya atau Mas Anies nyusul mungkin cuma berapa hari. Terus yang harusnya kita tuh ada seharian sama Abah gitu di rumah misalnya. Tapi jadinya Abah dipanggil harus cabut setelah lebih cepat dan lain-lain. Nah ada gak sih Mas Anies penyesalan atas waktu-waktu yang sudah terbuang atau diberikan ke yang lain dan hanya sedikit waktu untuk keluarga, untuk anak-anak? Ya, kadang-kadang ada perasaan berat ketika kita sedang saya lagi tugas, kemudian kan dikirimin nih gambar-gambarnya, foto-foto nih lagi bareng-bareng gitu, sayang ya nggak bisa bareng gitu. Itu tuh ada rasa begitu. Di sisi lain saya merasa bersyukur bahwa yang dikerjakannya sesuatu yang nggak membuat saya merasa guilty. Oke. Karena yang saya kerjakan bukan hal yang misalnya nih saya pergi senang-senang dengan orang lain instead of dengan keluarga. Itu ada perasaan saya mengalahkan keluarga untuk kebahagiaan saya sendiri gitu. Tapi kalau ini saya melakukan sesuatu yang saya sendiri merasa mudah-mudahan ada manfaatnya bagi orang banyak. Nah itu juga yang membuat ini Nuca ada rasa bukan guilt ya, tapi rasa berat gitu.
coba ya punya waktu bersama mereka nih pas lagi sama-sama. Nah, kompensasinya yang penting. Kita akan selalu menghadapi pengorbanan. Kita akan selalu menghadapi sesuatu yang kita harus sacrifice. Tapi can we compensate that gitu? Bisa nggak dikompensasi itu? Nah, kita coba kompensasikan itu dengan ada aktivitas-aktivitas spontanitas. Yang tadi disebut mendadak untuk compensating that. Karena dari ini pengalaman ya, quantity matters kok gitu. Quantity bukan matters, hanya quality. Both matters ya. I think quantity matters kok gitu. Ya quality of engagement, quality of interaction is important. Tapi quantity juga penting. Jadi ada perasaan berat itu, mungkin nggak ada. Gitu ya. Terus melihat misalnya sekarang Tia udah berkeluarga gitu kan ya. Walaupun nih masih ada boys di rumah, tapi kan pasti ada masa-masa yang ya harusnya waktu itu sebelum misalnya Tia menikah gitu ya kan, aku bisa lebih dekat lagi misalnya gitu, ya, masih ada waktu. Bahkan ketika lihat foto-foto kita gitu ya, itu, Masya Allah, waktu itu saya masih bisa kalau ngobrol sama Ismail itu berlutut. Sekarang lebih tinggi. Jadi Mas Anies yang harus lihat ke atas ya. Lihat ke atas. Itu momen-momen sebegitu kalau lihat fotonya itu, Masya Allah, time flies ya. Saya rasa dialami semua ayah dan ibu ya, melihat anak berkembang dan ada perasaan did I give enough time gitu ya. Kemarin selalu ada perasaan seperti itu. Tapi di sisi lain saya bersyukur bahwa mereka tumbuh besar, paling tidak nggak beda jauh dengan ekspektasi yang kami harapkan gitu. Jadi yang kita selalu khawatirkan kalau kitanya tidak sempat memberikan perhatian yang menurut kita seharusnya, terus things goes wrong. Kemudian kita merasa, aduh, ini mungkin karena kita dulu nggak cukup intervensi gitu. Tapi kita bersyukur dengan situasi sekarang ya, bahwa anak-anak ya alhamdulillah. Itu tadi, kalau menurut saya sih salah satu jawabannya adalah partnership. Aku yakin kok di keluarga Mas Anies. Nggak ada partnership itu, I don't think we can do this. Tapi aku yakin ada di saat Mas Anies cerita tadi tentang belajar parenting, karena ada niat untuk belajar aja itu udah menunjukkan ada effort untuk di dunia parenting yang kita buta ini, kita nggak tahu apa-apa, nggak ada sekolahnya. Dengan ada niat untuk bersama pasangan itu belajar, itu startnya dari situ menurutku. Belajarnya apa ya itu gimana perjalanannya ya beda lagi gitu. Sama juga soal belajar ini Aryo. Saya ini sering cerita sama anak-anak kalau habis ketemu seseorang. Jadi misalnya nih kalau ada anak-anak di sini nih, maka setelah pulang saya akan cerita tentang Nucha, saya akan cerita tentang Aryo. Karena itu jauh memudahkan buat saya untuk ngomong dengan anak tentang nilai, tentang karena ada wujudnya dan dia lihat orangnya. By the way, itu lupa tadi saya cerita. Saya paling sering menceritakan itu. Jadi misalnya gini, kalau pulang dari sini saya akan cerita itu ya Nucha itu ya waktu masih kuliah tuh dia aktif, nilainya tinggi. Lo bener kan? Bener loh. Iya, oke, percaya. Aku gak pernah meragukan aktif, itu. Nilainya tinggi. Pada masa awal aja udah langsung direkrut sana sini. Bener gak? Saya ingat betul. Dia masih mahasiswa di ujung aja udah direkrut sana sini. Itu inilah bintang lah di kampus. Ini masih dosen loh Mas. Masih ya? Masih statusnya masih. Statusnya masih. Bagus lah. Jadi saya akan menggunakan itu untuk menggambarkan tentang what is called as success based on our value. Apa yang disebut sebagai sukses berdasarkan nilai. Dengan contoh itu. Terus gini, saya sering titipkan Tia dulu. Oh iya, saya lupa ini cerita. Ke prominent ibu profesional. Terus nginap dia di sana. Dia akan ikut. Jadi saya nggak sebut nama ya. Oke. Tapi saya titipkan kepada seseorang yang bekerja di World Bank. Oke. Ibu
dan tinggal di situ 3 hari 4 hari, nginap di situ bersama-sama dengan dia. Saya kepengen dia mendapatkan exposure yang beda dengan keluarga kita. Oh. Lalu dia akan tinggal di situ dan dia adalah orang yang di rumahnya mengelola rumah dengan baik, berkarir juga, dan dihormati di dalam lingkungannya. Nah itu saya titipkan dia beberapa kali tuh. Ini awalnya lahir Indonesia mengajar nih ya konsepnya nih. Itu iya kan ya kayak tinggal di keluarga kan? Lain, iya kayak homestay. Kayak homestay. Tia umur berapa itu Mas? Itu Tia SMP. Tia SMP itu saya titipkan. Terus jadi kalau misalnya ini di sini ada misalnya Tia sekarang seumur ini, mungkin saya titipkan ke Aryo Semanusa. Titipkan ke sini nih. Dekan ya kita. Kita pressure. Tinggal di sini 3 dan saya permisi dulu, boleh nggak Tia ikut numpang? Oh boleh. 3 hari 4 hari boleh. Jadi dia ikut dalam rutinitas keluarga itu dan kemudian berangkat ke kantor ikut. Ini pas liburan tentu. Nah itu membantu kita untuk tadi mengajarkan nilai-nilai tanpa kita ngomongin pakai lisan kita. Iya benar. Tapi dengan nunjukin contoh-contohnya. Dan contohnya bukan kita, bukan contoh. Nih loh bapakmu, orang kan capek juga. Iya kalau dari kecil gitu ya. Ya tapi kalau contohnya yang lain, fair enough gitu. Nah kita punya stok orang yang bisa jadi contoh banyak sekali. Di lingkungan kita banyak sekali. Nah, saya sendiri suka mengalami giliran yang lain nih, teman-teman yang anaknya libur dititipin ke saya, bukan tinggal di rumah, tapi untuk aktif ikut pagi sampai sore, pagi sampai sore, dan saya terima itu, yang pada mau numpang. Nah kita titip di rumah Mas Anis aja deh. Tapi itu bagus banget, itu bagus banget. Aku juga ingat ya, it takes a village to raise a child juga bukan cuma dari orang tuanya, ilmu itu datang, nilai itu datang bukan cuma dari orang tuanya, dari itu sekitarnya. Termasuk ada cerita dari neneknya Mas Anis ya, yang BP4 dulu. Ya. Nah itu, jadi saya cerita lagi nih di sini. Jadi saya tumbuh besar di Jogja bersama satu rumah itu, Aryo satu rumah tuh kakek nenek kami sekeluarga. Zaman dulu kan biasa ya serumah gitu. Nah kebetulan nenek itu adalah ketua BP4. BP4 tuh Badan Penasehat Perkawinan, Perceraian dan apa gitu. Tuh tahu nggak tuh parents? Kita juga baru tahu. BP4. Kalau nggak salah sekarang masih ada kok BP4 tuh. Masih ada ya? Harusnya masih ada. Apa itu cuma di Jogja Mas? Kok kayaknya di Jakarta nggak ada ya Mas? Belum pernah dengar aku. Ada kok BP4 nih. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Nah tuh ada. Ada pelestariannya. Benar juga ya. Nah kayak nenek saya tuh, nah apa yang terjadi? Di rumah adalah tempat konsultasi. Menjaga pernikahan yang ada ketegangan. Kemudian membantu menyambungkan yang ada ketegangan pra pernikahan. Karena keluarga-keluarga mungkin tidak setuju, orang tua nggak setuju. Nah, beliau itu ketika habis memberikan konsultasi di ruang tamu, kalau masuk ke dalam dia akan cerita. Dia tidak cerita nama orangnya, tapi dia cerita tentang lessonnya, tentang peristiwanya. Nah, jadi kami di rumah itu dengerin itu. Dan itu yang membuat waktu saya masa tumbuh, itu hati-hati sekali dalam berhubungan. Karena saya tidak ingin membuat orang punya perasaan sakit, menderita, kecewa seperti yang digambarkan di dalam cerita nenek saya itu. Dan itu macam-macam peristiwanya. Nah, jadi kehati-hatian itu ada. Lalu nenek dan ibu itu memang aktif memberikan semacam guidance sebelum saya menghadapi situasi gitu. Menghadapi dilema tadi ya. Mereka memberikan guidance. Itu ya jadi inspirasi saya tuh untuk kami untuk melakukan. Iya. Dan ketika saya kemudian waktu itu udah mulai mau dekat sama Ferry, itu saya ingat nenek saya panggil tuh Ferry. Jadi BP4 juga nih ya. Jadi panggil Ferry, ketemu one on one. Nenek saya ngasih guidance nih begini. Jadi bayangin nenek manggil calon yang cucunya berminat gitu kan. Dipanggil, diajak ngomong. Jadi kalau zaman sekarang marriage counselor kali ya dikenal ya. Cuman beliau itu karena sudah pengalaman panjang.
Allah beri umur panjang sampai usia 94 tahun. Jadi saya bersama beliau itu sampai sudah punya anak pun masih ada nenek itu, dan memang seorang yang sangat aktif dan itu inspirasi bagi kita. Jangan khawatir untuk panggil dan ajak ngomong tentang nilai. Jangan pernah merasa kayak ikut-ikutan gitu. Enggak. Nah, saya tuh nggak ada kekhawatiran itu. Dia bilang sampaikan aja. Kenapa? Saya udah pengalaman tuh. Saya segala macam kasus. Saya ceritain ini buat jadi pengalaman. Dan kalau ngasih nasihat tuh simple. Sesuatu yang saya nggak nempel terus gitu. Saya mau berangkat pertukaran pelajar. Anis, jadi seperti ikan ya. Gitu. Apa tuh ikan? Ikan tuh di mana? Di air. Ikan laut di mana? Di air laut. Air laut asin nggak? Asin. Ikan asin nggak? Enggak. Oke. Gitu. Benar ya. Kamu akan berada di tempat yang asin, tapi kamu jangan jadi asin seperti ikan laut. Dan itu tuh nempel sampai sekarang. Padahal saya umur 17 tahun, 18 tahun tuh ketika dikasih nasihat itu. Unik soalnya ya, beda ya. Kamu seperti ikan di air laut, di lautan. Bagus. Wah, iya ya. Nah, pesan-pesan begitu tuh banyak sekali yang kita alami. Saya nih. Jadi hari ini ya, Nusa Aryo, kami masih berproses untuk mudah-mudahan bisa menjadi orang tua yang terus-menerus lebih baik. Amin. We are not done yet. Anak-anak juga masih bertumbuh. Jadi kami juga masih belajar. Dan menempatkan diri mau belajar itu menurut saya itu salah satu hal penting buat kita semua nih. Jangan mengklaim dan jangan pernah merasa udah tahu semuanya. Udah tahu dan benar. No, kita mungkin juga ada hal yang kita nggak pas kok. Ada hal yang mungkin kita harus koreksi. Jadi kalau saya malah melihatnya, kalau cerita parenting itu lebih enak buat saya cerita parenting orang tua saya pada saya. Karena saya sekarang udah merasakan nih dampaknya. Sekarang kami lagi berproses, tapi kami mau berbagi proses kami gitu. Sebagai pembelajaran buat, ini kan keuntungannya Aryo. Ketika ditanya, itu membuat kita jadi berpikir, menrefleksikan. Kan kalau nggak ditanya kita nggak berpikir dan merefleksikan kan? Bisa jadi, betul. Dan itu yang membuat percakapan-percakapan seperti ini tuh jadi sangat berguna juga buat saya, buat kita. Gitu. Ini mungkin terakhir dari aku nih. Orang tua Mas Anies sudah selesai dengan parentingnya. Mas Anies berproses. Nah, Mas Anies melihat sebagai parents ini, sebagai orang tua, end game-nya tuh mau seperti apa? Melihat anak-anak yang bagaimana, atau yang bisa dikatakan selesai, atau lebih, I've done my job gitu sebagai parents. Ada nggak dilihat ke depannya seperti apa? Jadi kami ingin mereka menjadi anak-anak yang bahagia. Bahagia pertama. Mereka merasakan kebahagiaan, tumbuh dengan suasana yang menyenangkan. Kemudian kita ingin mereka tuh mandiri. Oke. Tentu kita semua punya degree of interdependency. Tapi juga ada istilah kemandirian. Bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian bisa memimpin, berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. Karena at the end of the day, mau dia nanti jadi istri, mau dia nanti jadi suami, dia akan mimpin keluarga. Iya, betul. Dan degree of leadership itu harus ada di situ. Nah, kita melihat itu penting. Oke. Kemudian dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menjadi pribadi yang tidak terisolasi dari pergaulan. Bisa bergaul dengan kanan kiri dengan leluasa. Lalu di keluarga, dia bagian dari keluarga besar yang selalu merasa attached dengan keluarga besar. Nah, pondasi dari itu semua adalah dia insan beragama yang dalam seluruh aktivitasnya itu mencerminkan nilai agama. Barangkali itu ya. Bagus banget, Mas. Aryo, yang jadi bayangan. Ya. Dan kita ingin sekali dalam proses ini bisa mendampingi anak-anak untuk tumbuh
berkembang, menghadapi semua tantangannya. Dan istilah kami tadi adalah menumbuhkan nilai, mendampingi proses perkembangan. Siap. Saya bayangkan dengan dunia yang berubah, kita sebagai orang tua juga sering harus menempatkan diri di depan anak-anak sebagai yang tidak tahu. Dan kenyataannya memang kita nggak tahu. Nah, membiarkan mereka menjadi yang lebih tahu dan memberitahu kita, menceritakan pada kita, sehingga mereka punya peran sebagai pemberi guideline bagi orang tuanya. Wow. Terutama dengan ada kemajuan teknologi, ada kemajuan keilmuan yang baru, dan it feels good gitu. Jadi anak yang bisa ngajarin orang tuanya, dan kita pengen suasana keterbukaan pembelajar itu nantinya muncul dalam dirinya dan dalam keluarganya ketika nanti dia tumbuh. Deep banget. Yeah. Ini mudah-mudahan nyampe ke semua parents juga yang nonton di episode kita kali ini. Aku mau berterima kasih juga Mas Anies yang sudah mau hadir mengisi podcast kita, ya kan. Sangat appreciate Mas Anies untuk waktunya gitu ya, dan kesempatannya. Ini langka banget soalnya kita udah lama banget pengen ngundang Mas Anies gitu. Makasih. Dan alhamdulillah hari ini kesampaian untuk mengundang Mas Anies. Seneng banget. Makasih banyak. Yes, dan terima kasih juga parents yang udah nonton semua di sini. Akhir pertanyaanku adalah, gimana Mas Anies, siap untuk berpolitik lagi? Jawabannya di episode selanjutnya nanti ya. Saya mau cerita dikit boleh? Boleh. Makasih buat Aryan Nucha yang udah ngundang. I'm so blessed. Saya senang bukan karena datang podcastnya aja. Saya senang karena datang to your home. Home sweet home. Ini luar biasa. I'm so happy jadi saksi dari mulai awal perjalanan sampai sekarang. Tapi saya ingat Nucha waktu itu yang bilang pas lagi mau terlibat politik. Ingat nasihatnya Nucha ke Anies? Aku inget Mas Anies. Mas Anies inget ya? Yang mana nih? Yang kamu sendiri apa kita konvensi? Yang itu. Okay. Waktu itu Mas Anies bilang, ingetnya apa? Nucha kan bilang, please don't Mas. Iya. Ya, Aduh, kan? aku mau bilang mau jadi malu sekarang. Don't Mas. Kenapa? Katanya, karena nanti kalau dalam politik itu Mas Anies akan dicaci, akan difitnah, akan ya kan, that was your advice, you too. Aku berharap Mas Anies lupa sebenarnya. Ingat banget lagi. Kita berdua yang pertama itu bilang. Itu bilang, please Mas, ini tuh lebih baik Mas Anies di ngurusin aja kegiatan pendidikan, kegiatan mengajar. Di situ nggak akan ada yang mencaci maki, nggak akan ada yang menghina, nggak akan merendahkan, nggak ada, pokoknya gitu ya kira-kira ya. Iya. Ingat kan? Iya betul. Terus, jangan gitu. Tapi di sisi lain, yang what I also like what you said is gini. Kalaupun Mas Anies memutuskan apapun, ya kita akan ikut mendoakan, ikut mensupport, trust gitu. Dan itu adalah an honest position. Iya. Itu juga yang sering dirasakan oleh ketika ngobrol, waktu saya ngobrol di rumah dengan ibu, dengan ayah, almarhum masih ada waktu itu. Almarhum kakek ayah saya itu. Itu yang dikatakan juga. Tapi sampai pada kesimpulan gini, kalau nanti di perjuangan apapun, selalu akan ketemu dengan tantangan-tantangan, selalu. Persepsi yang akan bertahan adalah persepsi yang berdasarkan realita. Persepsi yang ditempelkan yang berdasarkan bukan realita won't stay. Jadi kata ayah saya tuh, dia bilang pesannya, jaga karakter itu karena itu yang akan bertahan sampai akhir. Dalam perjalanan akan dapat label A, dapat label B, dapat label itu bisa berubah over time. Tapi yang tidak berubah itu your true character. Oh wow. Karena itu jaga karakter itu. Nah ini jadi keinget ini karena your advice ketika kita juga ngelihat Pak Anies dihujat di sosmed tuh kayak aduh sedih banget. Iya kita ngeliatnya I wish people can meet him gitu. Jadi kayak nggak gitu. Banyak mas circle pertemanan, Mas Anies gimana tuh gini-gini kan pada nanya ke kita kan. Tapi aku tahu Mas Anies nggak gitu. Tapi susah jelasinnya kalau kamu nggak ketemu nggak kenal gitu. Iya. Tapi makasih sekali Aryan Nucha, bukan hanya you as a family telah mendidik anak-anak, tapi you have become udah jadi inspirasi
bagi pasangan muda. Saya pernah ketemu loh, Aryo ketemu sama orang yang waktu itu dia menjual rumah pertama untuk Aryo sama. Oh iya. Terus dia cerita how positive that was. Oh iya. Dia nggak tahu kalau I know you guys gitu. Iya. Dia ceritakan dan saya tuh bangga aja gitu. My good friend ini. Iya, kita juga masih hubungan sama anaknya masih. Anaknya masih. Small world. Oke, terima kasih banyak Mas Anies untuk ngobrol-ngobrolnya panjang kali lebar nih gitu ya, dari mulai keluarga, relasi sama anak, terus bagaimana masa kecilnya Mas Anies juga, bagaimana dibesarkan. Pokoknya banyak banget message yang bisa nih kita kita resapi jadi refleksi buat kita juga semua. Terima kasih Mas Anies sekali lagi, dan terima kasih juga parents yang udah hadir. Episode soal politik nanti ya kita bahas lagi. Tetap lo ditungguin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.